Luar biasa, acaranya Natalan tapi lagunya alamatnya anak soleh. Dan saya tadi lihat yang baca sholawat itu dari Fatayat Nahdlatul Ulama. Namanya Mbak Jumi ya tadi, Mbak Jami ya, itu dari Fatayat, itu dari Fatayat Nahdlatul Ulama. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama dan politik dan kenegaraan. Semua kita akan bahas yang berkaitan tentang akal sehat, iman dan takwa. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka oleh karena itu terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan dari kesesatan akal sehat. Semoga bagi para sahabat yang sudah subscribe mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu dai kondang, yaitu Gus Iqdam. Beliau ini ada diisukan merayakan Natal, padahal orang Islam itu haram hukumnya merayakan Natal. Apakah Gus Iqdam ini orang ataupun kiai yang munafik? Na'udzubillah. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, kita tidak bisa langsung mengatakan oh beliau ini munafik, beliau ini sudah murtad, na'udzubillah. Tapi kita harus melihat video yang mengatakan ataupun yang mengindikasikan Gus Iqdam ini merayakan Natal. Maka oleh karena itu kita harus melihat dengan seksama, kemudian kita beri penjelasannya sahabat. Nilailah sesuatu itu secara objektif dan apa adanya, tidak boleh berasumsi dan sebagainya. Karena ini sangat-sangat fatal, perlu saya klarifikasi supaya tidak ada berita-berita miring ataupun fitnah-fitnah kepada Gus Iqdam. Kalau itu memang tidak benar, kalau itu fitnah. Apalagi menggunakan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sudah menjadi bagian dari kaum tersebut. Dan semoga Allah melindungi iman kita sampai akhir hayat. Maka oleh karena itu sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan video yang ada berita miring terkait Gus Iqdam, beliau merayakan Natal. Saya akan klarifikasi dengan sebenar-benarnya, dengan hati-hati. Baik, ini dia cuplikan videonya. Luar biasa, acaranya Natalan tapi lagunya alamatnya anak soleh. Dan saya tadi lihat yang baca sholawat itu dari Fatayat Nahdlatul Ulama. Namanya Mbak Jumi ya tadi, Mbak Jami ya, itu dari Fatayat, itu dari Fatayat Nahdlatul Ulama. Ya inilah. Jadi ketika kita itu memang beragama dengan baik, tidak ada agama yang mengonsep jamaahnya untuk memukul, tidak ada. Agama khususnya Islam dan agama yang lain itu konsepnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, mengasihi. Jadi yang tua juga mengasihi yang muda menghormati yang tua, yang kiai mengayomi masyarakat yang awam juga mau taat terhadap yang tahu tentang agama, yang pengusaha juga mau royal dengan yang tidak punya juga mau mendoakan sahabat-sahabatnya yang lain yang memiliki kesusahan. Bahkan ini tadi saya dikasih tahu oleh Mas Tony, insya Allah mulai hari ini, insya Allah nanti kalau waktunya nggak nutup sampai besok, ada sedekah yang jumlahnya sampai 7 desa, satu kecamatan 7 desa gitu ya. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat kita. Ini alhamdulillah luar biasa. Kayak gini mungkin nanti kalau Maulid Nabi, sahabat-sahabat yang Nasrani mau hadir nggak masalah.
Itu los, boleh, nggak masalah. Maulid Nabi ada Gus Idam boleh. Wong Mas Tony ini loh, setiap malam Selasa itu juga ngaji ke kita. Apa Gus Idam pernah maksa untuk masuk Islam? Tidak. Itu terserah. Lakum dinukum Bali. Biasa, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Kita rileks saja, kita damai-damai saja. Ya ini sekarang terbukti di Blitar ini, Masya Allah orangnya ya Allah. Garangan cabang Nasrani ada, garangan cabang Katolik ada, garangan cabang janda-janda juga ada. Janda-janda wong itu kok sudung apa? Alhamdulillah. Bahkan ini pendekar silat juga hadir. Bahkan tadi saya lihat anak pang juga ada. Waduh, ini luar biasa. Ini Indonesia banget. Nah ini yang harus kita pertahankan ya ini. Karena kemerdekaan bangsa ini itu didirikan tidak hanya Islam saja, tidak hanya Kristen saja, tidak hanya Katolik saja, tapi 5 agama itu dari dulu. Bahkan kalau di Islam itu ada tradisi yang namanya setelah Lebaran itu halal bihalal. Halal bihalal itu kalau dari dulu itu ya nggak Islam saja, semua agama bisa datang di situ halal bihalal. Tujuannya apa? Biar rukun. Silaturahmi, maaf-maafan. Kalau bahasa kerennya setelah salaman akhirnya kosong. Dusun entek yo. Lah. Dan alhamdulillah sekarang Natalan dipelopori Mas Tony. Dan alhamdulillah punya Gus yang kurus ini. Ya kayak saya, kita punya pendekar kayak Mbak Biri, punya pendekar kayak Mas Setak. Kita punya teman-teman yang lain yang seperti Pak Yus ini juga luar biasa, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Pejabat-pejabat kita juga luar biasa. Semoga perkumpulan-perkumpulan seperti ini terus lestari dan kita akan damai, beribadah sejalan dengan agamanya masing-masing dengan khusyuk, dengan baik dan menjaga keimanannya masing-masing. Amin Allahumma amin. Dan semoga semua yang hadir ini diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah. Umur yang barokah itu umur yang gimana? Umurnya bermanfaat. Kalau dalam konsep agama saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau bahasa agamanya Mas Tony, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Artinya penting jenengan harus terus rukun. Semua agama saya yakin mengajarkan kerukunan. Semua agama pasti mengajarkan perdamaian. Karena tanpa perdamaian kita tidak akan bisa beribadah, menyembah Tuhan kita dengan baik. Nggak bisa. Orang Islam kok nggak damai sama Nasrani? Waktu jamaah, waduh, ada yang mainan petasan, ada yang musikan, ada yang dangdutan. Jamaahnya kira-kira khusyuk apa enggak? Enggak khusyuk. Orang lagi ibadah di gereja, Mas Tony lagi ibadah di gereja. Ini Pak Tato semisal nyuri sandal, atau semisal apa, semisal bikin kebisingan apa. Kalau nggak gitu, nyuri rondo atau survei rondo ya. Ini mah membuat gelisah yang ibadah di gereja. Orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu ya kayak gitu. Artinya apa? Kita bisa beribadah dengan baik dengan agama kita. Itu kuncinya satu, kerukunan. Semoga tidak hanya karena ada makanan-makanan di depan kita, kerukunan ini terus terjalin sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Semoga anak cucu kita juga terus rukun. Oh ini loh, ternyata pendekar-pendekar itu juga tidak angker. Angkernya ketika di pentas saja, ketika di panggung pencador saja. Oh ternyata TNI itu juga ramah. Banser, ternyata yang diamankan tidak hanya kiai-kiai yang dakwah, tapi acara keagamaan bahkan agama yang lain juga itu diamankan. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat Banser. Luar biasa. Dan sahabat-sahabat Banser ini nggak ada yang gajian ini. Yang di belakang saya ini nggak ada yang gajian. Beli seragam sendiri, beli topi sendiri. Tapi tujuannya apa? Hanya ingin rukun. Karena itu perintah dari tokoh-tokoh kita yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari video ini sahabat bisa menyaksikan sebenarnya Gus Idam ini bukan ke gereja merayakan Natalan, tapi beliau ke kediaman Mas Tony. Mas Tony ini salah satu jamaah Nasrani yang sering mengikuti kajian Gus Idam.
setiap malam Selasa kalau saya tidak salah. Apa indikasinya? Tidak mungkin dalam gereja diputar pada saat Natalan lagu Alamati Anak Soleh. Itu tidak mungkin. Pasti mereka memutar sesuai dengan tuntunan dari pendeta ataupun pemuka agama. Tidak mungkin Alamati Anak Soleh ada dalam gereja. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya ini di kediaman Mas Tony. Dan saya yakin niatan dari Gus Iqdam ini yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua untuk menyampaikan dakwah, bukan untuk merayakan Natal. Nah, itu tidak mungkin. Maka oleh karena itu kalau misalkan niat kita ini baik, innama a'malu binniyat, maka sah-sah saja Gus Iqdam mendatangi atau bersilaturahmi ke kediamannya Mas Tony. Lagian pada saat beliau menyampaikan dakwah, sahabat-sahabat yang Nasrani, khususnya kepada Mas Tony, diundang dalam acara Maulidan Rasul. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya kita itu memperkenalkan Islam tidak hanya di masjid, tetapi berbagai macam kesempatan kita bisa memperkenalkan Islam. Maka oleh karena itu, fitnah menurut saya kalau ada yang mengatakan Gus Iqdam ini merayakan Natal. Kalau misalkan Gus Iqdam ini berdakwah di hari Natal, itu benar. Gus Iqdam berdakwah di kediamannya Mas Tony untuk menyampaikan sekaligus menyampaikan nilai-nilai dakwah, sekaligus mengundang saudara-saudara yang Nasrani untuk menghadiri Maulidan kalau misalkan diadakan di kediamannya Gus Iqdam. Gus Iqdam ini menurut saya salah satu kiai ataupun tokoh agama yang sangat Masya Allah. Beliau menyampaikan dakwah dengan rileks, bisa diterima dengan akal, baik itu orang awam, baik itu orang terpelajar, baik itu orang yang sudah tinggi ilmunya dan sebagainya, dari berbagai macam kalangan. Maka tidak heran Gus Iqdam ini memiliki jamaah yang sangat-sangat luas dan banyak, baik di media sosial maupun di dalam kehidupan nyata, di real life, bukan social media. Baik sahabat, demikianlah. Jadi kita jangan berprasangka buruk, jangan mudah menelan informasi sebelum mengetahui berita yang sebenarnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.